November 2025 kemarin itu jadi bulan yang luar biasa banget buat pasar saham kita. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan kita sukses tembus rekor tertinggi baru. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin pasar bisa melesat kayak gini? Yuk kita bedah bareng-bareng dalam beberapa menit ke depan. Kelihatannya kan angkanya keren banget ya, rekor baru. Tapi cerita di baliknya tuh jauh lebih seru dan kompleks loh. Apakah ini cuma euforia sesaat, atau jangan-jangan ada fondasi kuat yang menopangnya? Ayo kita cari tahu sama-sama. Oke, jadi kita bakal bahas ini dalam 4 bagian utama. Pertama, kita lihat rapor pasar bulan November. Kedua, kita bongkar apa aja mesin yang mendorong pertumbuhannya. Ketiga, kita intip siapa aja bintangnya di pasar saham. Dan terakhir, yang paling penting nih, kita susun barang-barang langkah strategis buat portofolio kamu. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, rapor pasar November. Kita lihat gambaran besarnya dulu. Angka pertama yang perlu kita lihat nih, plus 2,8%. Ini adalah kenaikan bulanan IHSG. Artinya, performa pasar di November kemarin itu sehat banget dan nunjukin sentimen yang sangat positif. Tapi, bukan cuma itu yang bikin heboh. Coba lihat angka ini, 8.602. Ini bukan sekedar angka tinggi biasa. Ini tuh rekor tertinggi sepanjang masa loh. Pencapaian ini jadi sinyal optimisme yang luar biasa dari para investor. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Jadi investor asing itu sempat jualan loh di akhir bulan, tapi kok pasar kita tetap kuat? Jawabannya, karena investor domestik kita turun tangan dan jadi penopang utamanya. Ini bukti kalau pasar saham kita udah makin dewasa dan nggak terlalu bergantung lagi sama dana asing. Keren kan? Terus, apa sih bensinnya yang bikin pasar bisa ngebut sampai mecahin rekor? Yuk kita masuk ke bagian kedua dan bedah mesin pertumbuhannya sekarang. Salah satu pendorong utamanya itu datang dari Bank Indonesia. BI mutusin buat nahan suku bunga acuan di level 4,75%. Ini level terendah sejak 2022 loh. Gampangnya gini, kalau bunga rendah, perusahaan jadi lebih gampang pinjam duit buat ekspansi. Kita juga lebih semangat belanja. Nah, ekonominya jadi muter lebih kencang deh. Keputusan BI tadi itu sejalan banget sama fokus pemerintah kita. Ada 3 pilar utama nih. 1. Hilirisasi sumber daya alam. Jadi bahan mentah kita olah sendiri biar nilainya naik. 2. Transisi ke energi bersih. Dan 3. Ngedukung penuh sektor swasta. Tiga-tiganya ini resep jitu buat pertumbuhan jangka panjang negara kita. Oke, sekarang kita lihat efeknya ke para pemain di pasar saham, yaitu sektor dan saham-sahamnya. Dan di sini nih, kita bakal lihat ada cerita yang kayak terbelah dua. Ada bintang-bintang baru yang lagi naik daun, dan ada juga raksasa-raksasa yang kayaknya lagi istirahat sejenak. Lihat deh grafiknya. Jelas banget kan? Juaranya itu sektor kesehatan sama energi. Sektor kesehatan bahkan terbang lebih dari 7%. Ini sinyal yang kuat banget kalau investor lagi optimis banget sama sektor-sektor ini. Nah, slide ini jelasin situasinya dengan pas banget. Di satu sisi ada para bintang baru, kayak saham energi DSSA dan Brand, atau telekomunikasi kayak Telkom yang naiknya gila-gilaan. Tapi di sisi lain, ada raksasa yang tertidur, bank-bank besar kayak BBCA dan BBRI yang harganya justru turun. Nah, ini yang namanya rotasi sektor. Menarik banget buat diperhatiin. Terus kalau saham bank besar turun, artinya jelek dong. Tunggu dulu. Banyak analis justru ngelihat ini bukan sebagai krisis, tapi sebagai sebuah kesempatan. Ibaratnya ini kayak dapat diskon buat beli perusahaan bagus dengan harga yang lebih murah. Oke, setelah lihat semua data tadi, pertanyaan paling pentingnya kan, terus gua harus ngapain? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal susun strategi yang praktis dan bisa langsung kamu terapkan. Strategi pertama, akumulasi selektif. Maksudnya apa? Sederhana aja, jangan FOMO. Jangan ikut-ikutan beli saham cuma karena lagi ramai dibicarain. Lakukan riset kamu sendiri, pilih perusahaan yang fundamentalnya kuat dan kamu beneran percaya sama masa depannya. Yang kedua, jangan panik sama yang namanya volatilitas. Pasar itu emang wajar kok naik turun. Justru saat pasar lagi merah, anggap aja lagi ada big sell. Ini waktunya buat nyicil beli saham-saham berkualitas yang emang udah kamu incar dari lama. Dan yang ketiga, coba deh pertimbangkan buat punya bantalan pengaman di portofolio kamu. Caranya? Masukin saham dari sektor defensif. Maksudnya, perusahaan yang produknya tuh kita pasti butuhin, mau ekonomi lagi bagus atau jelek. Contohnya ya bank atau perusahaan makanan. Saham-saham ini biasanya lebih adem ayem pas pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi kesimpulannya, cerita pasar November kemarin itu punya 3 poin penting. Pertama, kekuatan investor domestik itu jadi fondasi utama kita.
Kedua, mesin pertumbuhan barunya datang dari energi dan digitalisasi. Dan ketiga, penurunan harga di saham-saham unggulan itu justru bisa jadi pintu masuk buat investasi. Jadi, cerita bulan November kemarin itu kan tentang energi baru dan kekuatan investor lokal. Nah, sekarang pertanyaannya, buat kamu, setelah tahu semua ini, cerita seperti apa yang mau kamu ciptakan buat portofolio investasimu sendiri? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.